Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan online learning atau pembelajaran online. Ya, dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Raffi Al-Badri dan rekan saya ada Atia Laila, Desi Ramadhaniati, dan Nabilah Mardia. Topik pembahasan dalam pembelajaran online kali ini yaitu mencakup pendahuluan, pengertian dan teori, media atau aplikasi, strategi pembelajaran, penilaian atau komentar, dan yang keenam terakhir adalah studi kasus. Nah, kemudian sebelum membahas lebih jauh mengenai pembelajaran online yang terdiri dari media atau aplikasi, strategi pembelajaran, dan studi kasus tadi, sebelumnya saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari pembelajaran online itu sendiri. Pertama-tama dimulai dari e-learning atau electronic learning. Nah, sebenarnya e-learning ini sudah dimulai sejak tahun 1960 di Universitas Illinois. Nah, sebenarnya tujuan awal mulanya diciptakan e-learning ini bukan untuk menggantikan pembelajaran konvensional di kelas, melainkan untuk menunjang keberhasilan dan efektivitas dari pembelajaran di kelas itu sendiri. E-learning sendiri itu merupakan suatu konsep pendidikan yang berdasarkan atau berbasis pada kemajuan teknologi, seperti itu. Tetapi beberapa waktu lalu, dunia dihebohkan dan digemparkan oleh berita pandemi COVID-19, di mana membuat sistem pendidikan itu tidak berjalan sebagaimana normalnya gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri kasus pertama itu awal Maret 2020. Nah, 2 minggu setelah itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan imbauan dan kebijakan untuk semua kegiatan itu berlangsung dari rumah, termasuk kegiatan pendidikan. Nah, disinilah mulai dikenal yang namanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, di tengah tahun, tepatnya di awal tahun pelajaran 2020-2021 kemarin, sebenarnya pemerintah itu sempat membuat rencana untuk sekolah itu kembali beroperasi seperti biasa. Jadi kegiatan itu kembali luring ya di luar jaringan. Tetapi ternyata setelah dicoba di beberapa daerah, akibat dari sekolah yang masuk kembali, bertemu tatap muka kembali, ternyata justru membuat kasus positif dari COVID itu meningkat. Nah, maka dari itu rencana tersebut sampai sekarang hanya menjadi wacana karena pemerintah sudah menetapkan bahwa pembelajaran jarak jauh ini permanen sampai dengan akhir tahun 2020 atau lebih tepatnya sampai akhir tahun semester ganjil pelajaran 2020-2021. Nah, maka dari itu sampai sekarang kita tidak tahu apakah di semester baru nanti kita akan bisa bertemu tatap muka seperti sedia kala atau belum seperti itu. Nah, di sini ada harapan dari kita untuk kita mungkin saya bacakan. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu untuk melepas rindu. Next. Nah, sebelumnya di sini ada pengertian dari pembelajaran. Menurut Abidin 2012, pembelajaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh guru agar siswa belajar. Sedangkan dari sudut pandang siswa sendiri, pembelajaran merupakan proses yang berisi seperangkat aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Perlu digarisbawahi pada bagian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian menurut UNO 2008, pembelajaran memusatkan perhatian pada bagaimana membelajarkan siswa dan bukan pada apa yang dipelajari oleh siswa. Jadi di sini perlu ditekankan bahwa proses dari pembelajaran itulah sebenarnya yang penting agar kita bisa mencapai hasil dari pembelajaran yang sesungguhnya berupa nilai optimal dan mencapai tujuan pembelajaran gitu seperti itu. Sedangkan definisi dari pembelajaran online menurut Singh dan Turman 2019 yang dinyatakan dalam Sifangi 2020, pembelajaran online didefinisikan sebagai pengalaman belajar dalam lingkungan yang sinkron menggunakan peralatan yang berbeda dari biasanya. Jika biasa kita di kelas menggunakan papan tulis atau buku tulis dan pensil, penghapus dan sebagainya,
Kalau pembelajaran online ini menggunakan peralatan yang berbeda, yaitu meliputi mobile phone atau handphone, laptop, dan sebagainya, dan tentunya dengan akses internet gitu. Nah, di kondisi seperti ini, siswa itu bisa belajar dari mana saja secara mandiri dan berinteraksi dengan guru atau instruktur serta teman-teman yang lain. Nah, di sini ada kutipan bahwa online teaching is no more an option, it is a necessity. Jadi di kondisi sekarang ini, pembelajaran online itu bukan lagi sebuah pilihan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Next. Yang selanjutnya itu ada media. Yang pertama adalah pengertian media itu sendiri. Menurut Arsyad, tahun 2005, media adalah salah satu penunjang dalam proses pembelajaran. Nah, berhasil atau tidaknya proses pembelajaran itu sangat ditentukan oleh media yang digunakan. Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan juga minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Nah, menurut Joseph tahun 2011, media pembelajaran online dapat diartikan sebagai media yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna atau user, sehingga pengguna itu dapat mengendalikan dan juga mengakses apa yang menjadi kebutuhan pengguna, misalkan mengunduh sumber-sumber untuk materi. Nah, menurut Dryden tahun 2001, keuntungan dari penggunaan media pembelajaran online itu adalah pembelajarannya bersifat mandiri dan interaktivitas yang tinggi, mampu meningkatkan tingkat ingatan, kemudian memberikan lebih banyak pengalaman belajar dengan menggunakan teks, audio, video, dan juga animasi yang semuanya itu digunakan untuk menyampaikan informasi dan juga memberikan kemudahan dalam penyampaian, mengupdate isi, mengunduh, mengirim email, mengirim komentar pada forum diskusi, memakai ruang chat, hingga link video conference untuk berkomunikasi langsung. Nah, yang pertama itu media dalam pembelajaran online ada yang namanya LMS. Nah, LMS ini merupakan Learning Management System yang merupakan istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola pembelajaran online itu jika dalam dunia pendidikan. Karena LMS ini tidak hanya digunakan untuk dalam bidang pendidikan, tapi juga digunakan dalam bidang-bidang yang lain. Nah, Learning Management System ini atau LMS ini adalah software yang digunakan untuk kegiatan dalam jaringan atau online yang mencakup pengelolaan materi pembelajaran, kemudian implementasi kegiatan belajar mengajar. Dengan LMS ini, pihak pendidikan itu dapat membuat course atau kelas dan juga mendistribusikan materi kepada siswa secara online gitu, hingga kapitulasi penilaian, catatan penilaian belajar pun bisa dilihat dari situ. Gambarannya itu LMS ini merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk proses pengaturan kelas gitu. Jadi di LMS ini kita bisa melihat peserta didik itu misalkan sudah menonton video atau belum yang diberikan oleh guru, atau akan ketahuan apakah dia sudah belajar atau belum, atau nonton video sudah atau belum, seperti itu. Dan konten-konten yang bisa di-upload oleh peserta didik dalam LMS ini adalah ada konten statis dan juga dynamic. Kalau misalkan konten statis itu seperti dokumen kayak PDF, PPT, PowerPoint, Word, Excel, dan lain-lain. Sementara kalau konten yang dynamic itu seperti video, karena kan dia berupa media yang bergerak, seperti itu. Nah, di sini ada contoh-contoh LMS. Yang pertama itu ada Moodle. Moodle ini merupakan salah satu aplikasi dari konsep dan juga mekanisme belajar mengajar yang memanfaatkan teknologi informasi. Nah, dia tuh dikenal dengan konsep pembelajaran elektronik atau e-learning. Kemudian ada Schoology, dia merupakan layanan sistem belajar online di seluruh jenjang pendidikan. Kemudian juga disediakan untuk tidak hanya untuk siswa dan guru, tetapi juga untuk orang tua yang ingin berinteraksi sosial. Kemudian juga ada Edmodo, guru dapat memberikan materi melalui teks, video, tugas secara online. Kemudian bisa mengapresiasi murid itu lewat LMS ini. Nah, yang paling sering digunakan adalah Google Classroom. Google Classroom itu
sebagai LMS, dia memberikan kemudahan bagi guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Karena siswa itu ketika mengumpulkan tugas, otomatis langsung terhubung ke Google Drive. Nah, seperti itu. Jadi, guru pun juga bisa menentukan kapan deadline pengumpulan tugas, terus memantau murid, ataupun memberikan feedback untuk murid. Nah, kelebihan dan kekurangan dari LMS ini adalah yang pertama itu, LMS itu mendukung konten dalam berbagai format. Jadi, apapun bisa. Kayak upload teks, video, audio, itu bisa. Kemudian materinya itu bisa diakses kapan saja, dari mana saja bisa. Guru juga bisa mengedit ataupun mengubah konten tersebut atau memperbarui materi kepada siswa. Nah, evaluasi juga bisa dilakukan dan lebih mudah dan juga adil. Misalkan buat kehadiran siswa presensi bisa lewat LMS ataupun quiz online. Nah, dengan adanya LMS ini juga membantu siswa untuk belajar secara kolaboratif. Kekurangannya adalah LMS ini membutuhkan infrastruktur yang harus dibangun dengan baik karena LMS ini harus menyiapkan servernya, kemudian tenaga yang mengawasinya, dan intinya banyak yang harus dipersiapkan untuk membuat LMS. Yang kedua itu adalah video conference. Nah, di video conference ini adalah teknologi yang memungkinkan pengguna yang berada pada lokasi yang berbeda untuk mengadakan pertemuan tatap muka tanpa harus pindah ke satu lokasi yang sama. Nah, menurut Chen tahun 2005, video conference itu termasuk dalam synchronous learning yang tadi sudah dijelaskan oleh Desi. Synchronous learning itu merupakan aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama pendidik dan juga peserta didik, dan dia itu bersifat real time. Nah, synchronous learning itu bisa menggunakan video conference dan juga teknik multimedia yang lain yang memungkinkan pendidik dan juga anak didik itu berinteraksi satu sama lain pada saat bersamaan walaupun tempatnya itu berbeda. Kelebihan dan juga kekurangan dari video conference itu yang pertama adalah kelebihannya dia itu dapat berbagi konten secara real time. Jadi di video conference itu tidak hanya bisa berinteraksi langsung, tetapi juga bisa berbagi konten, misal file ataupun teks, kemudian video ataupun yang lain sebagainya. Kemudian kelebihan selanjutnya dia menghubungkan peserta didik dan guru. Jadi dengan jarak yang jauh akan terasa dekat ketika guru dan juga peserta didik itu bisa berinteraksi lewat video conference ini. Yang ketiga, pertemuan dan materi yang disampaikan oleh guru itu bisa direkam. Ada beberapa video conference platform yang menyediakan fitur-fitur untuk merecord ataupun merekam dari pertemuan yang sedang dilakukan. Yang keempat itu adalah terjadinya interaksi dan kolaborasi antara guru dan peserta didik. Ya, jadi untuk berinteraksi langsung secara mudah ketika pembelajaran online adalah dengan cara video conference ini. Nah, kekurangannya adalah sangat bergantung pada jaringan internet. Jika jaringannya tidak stabil, begitu kan, atau ada gangguan, nah itu akan sangat menghambat sekali. Oleh karena itu, sebelum menggunakan video conference, alangkah baiknya sudah dipersiapkan sebelumnya semaksimal mungkin. Nah, media platform, contoh platform video conference itu yang sering digunakan ada Zoom Cloud Meeting, Google Meet, ataupun seperti Microsoft Teams juga menyediakan fitur untuk video conference ataupun Webex. Dan biasanya yang paling sering digunakan kalau dari yang sering terlihat adalah Zoom Cloud sama Google Meet. Gitu, karena mungkin memang fitur-fitur yang tersedia di platform tersebut mudah untuk digunakan dan juga tidak rumit gitu, jadi tidak membuat peserta didik dan juga guru itu bingung. Nah, yang ketiga itu adalah media sosial. Menurut Nasrullah tahun 2015, media sosial itu adalah medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Karakteristik umum yang dimiliki setiap media sosial itu adanya keterbukaan dialog antar para pengguna. Nah, media sosial itu dapat diubah oleh waktu dan juga diatur ulang oleh penciptanya. Atau dalam beberapa situs tertentu, dia dapat diubah oleh suatu komunitas.
Nah, selain itu, media sosial juga menyediakan dan membentuk cara baru dalam berkomunikasi. Nah, di sini ada beberapa contoh media sosial yang biasanya digunakan dalam pembelajaran online, seperti WhatsApp, Telegram, YouTube, Instagram. Contoh penerapannya itu adalah banyak guru dalam pembelajaran online ini memberikan materi ataupun menyapa peserta didiknya melalui media sosial ini, seperti WhatsApp ataupun Telegram dengan fitur-fitur chatnya. Dan tidak jarang juga ada beberapa guru yang menggunakan YouTube sebagai media juga dalam pembelajaran online ini. Ketika guru ingin memberikan materi melalui video, tetapi video itu ada di YouTube, guru tersebut bisa tinggal share link ke peserta didik, kemudian peserta didik bisa belajar lewat YouTube. Begitu pula di Instagram ada beberapa contoh yang memang guru mengarahkan kepada siswa untuk mengupload tugasnya itu lewat Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah multimedia online. Menurut Gaeski, multimedia itu ialah satu sistem hubungan komunikasi interaktif melalui komputer yang mampu mencipta, menyimpan, memindahkan, dan menyampaikan kembali data dalam bentuk teks, grafik, animasi, ataupun sistem audio. Menurut Munir, istilah e-learning itu memiliki definisi yang sangat luas. E-learning itu kan terdiri dari huruf I, ya, yang merupakan singkatan dari elektronik, dan kata learning-nya itu adalah pembelajaran artinya. Nah, dengan demikian, e-learning itu dapat diartikan sebagai pembelajaran dengan memanfaatkan bantuan perangkat elektronik, khususnya perangkat komputer. Nah, istilah e-learning itu dapat pula didefinisikan sebagai sebuah bentuk teknologi informasi yang diterapkan di bidang pendidikan dalam bentuk dunia maya. Kemudian multimedia online ini menurut Munir tahun 2016, aplikasi-aplikasi web-based learning bisa diklasifikasikan berdasarkan jenis materi atau konten yang ada di dalamnya. Ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu adalah text and graphic web-based learning. Web-based learning jenis ini itu sangat sederhana karena dia cuma menampilkan teks dan juga gambar ataupun grafik untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Keuntungan dari web-based learning ini adalah kemudahan pengaksesannya, karena kan nggak menampilkan konten yang terlalu rumit, karena kan cuma gambar ataupun teks saja kan. Nah, akan tetapi level interaktivitas dari web-based learning jenis ini tuh sangat rendah, sehingga tidak kurang tercapai hasil pembelajaran yang optimal pada peserta didik. Nah, yang kedua itu adalah interactive web-based learning. Model interaktif web-based learning itu menyediakan program yang interaktif di dalam webnya. Peserta didik itu bisa berinteraksi secara mandiri dengan situs web tanpa ada bantuan dari pengajar atau guru. Nah, web-based learning ini, yang model ini biasanya dilengkapi dengan sarana pembelajaran seperti self-test, text entry, column matching, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah model web-based learning interaktif multimedia. Nah, model ini memiliki tingkat interaktivitas yang paling tinggi karena selain memuat semua fitur yang tersedia pada model sebelumnya seperti teks, gambar, kemudian grafik. Nah, di dalam model ini juga disertakan sarana komunikasi yang real time seperti yang tadi sudah dijelaskan. Contohnya itu adalah video conference gitu, atau misalkan sarana komunikasi lain seperti video streaming, interaktif web discussion, chatbox, dan lain sebagainya. Nah, penerapan model web-based learning ini bisa mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan ketika kelas tatap muka atau secara langsung, seperti itu. Kira-kira itu media yang digunakan dalam pembelajaran online. Ya, selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran dalam perencanaan pembelajaran online. Ini menurut Jenis Haltomasik dan Muru 2010 itu terdiri dari dua hal yang dibahas, yaitu pertama konten pembelajaran dan yang kedua adalah interaktivitas pembelajaran. Dalam konten pembelajaran yang harus direncanakan yaitu yang harus dipahami yaitu adalah akurasi dan relevansi dari konten. Jadi
seberapa relevan berhubungan konten tersebut dengan pembelajaran, dengan kehidupan dari peserta didik dalam pembelajaran online ini. Yang kedua itu adalah karena kimia, jadi laboratory and hands-on experience. Jadi bagaimana aktivitas laboratorium itu penting bagi pembelajaran kimia. Dalam hal ini kalau dalam artikelnya di Amerika sendiri dibatasi dalam aktivitas laboratorium. Akan tetapi di Indonesia karena sulit untuk dan diterapkan pembelajaran dari rumah, maka aktivitas laboratorium ini dilakukan di rumah dengan material-material yang bisa didapatkan dari rumah. Ini butuh keterampilan dari guru dan juga eksplorasinya lagi, serta pemanfaatan bahan-bahan yang bisa dalam pembelajaran laboratorium dari rumah ini. Yang ketiga, finding reliable and stable web content. Ya tadi seperti Atiyah jelaskan tadi ya tentang bagaimana web content yang bisa stabil dan juga sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dari kontennya. Yang selanjutnya ada copyright consideration, karena banyak mungkin sumber yang digunakan, jadi harus diperhatikan juga ya pencantuman sumbernya. Yang terakhir ada content layout and course management system, ya bagaimana layout dari kontennya itu sendiri, bagaimana manajemen sistemnya, tugas, ada deadline, ada kolomnya dan diskusi dan semacam-macamnya itu ya. Itu dari segi konten. Yang kedua itu ada dari segi interaktivitas. Nah, dari segi interaktivitas pembelajaran itu ada interaktivitas dengan instrukturnya atau dengan guru, ada interaktivitas dengan kawan dan juga dengan konten. Nah, harus ada seperti diskusi ataupun ada juga di mix dengan video conference ya sesuai dengan kebutuhan belajar ya, karakteristik materi yang memerlukan itu. Next. Oke, strategi pembelajaran yang kedua ini ada dari Didang ya. Itu dalam strategi pembelajaran online itu ada empat langkah, yaitu yang pertama menyusun rancangan pembelajaran ya. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran itu dilakukan perencanaan pembelajaran ya, membuat RPP. Nah, pada kondisi pandemi saat ini maka kita mendasarkannya pada kurikulum darurat COVID-19, yaitu sudah kita buat juga gitu ya, sudah jadi tugas ya, itu dilakukan dengan menganalisis KI, kompetensi inti dan kompetensi dasarnya, lalu merumuskan IPK atau indikator pencapaian kompetensi, selanjutnya itu menentukan materi yang diajarkan, bagaimana materinya, karakteristiknya, nanti lanjut ke model pembelajarannya seperti apa, strategi pembelajaran yang digunakan seperti apa, sesuai dengan karakteristik materinya. Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran, seperti misalnya melalui pad interaktif, peserta didik dapat menentukan reaksi gitu ya dalam proses titrasi dengan benar gitu ya. Nah, jadi ada tujuan pembelajaran ya. Selanjutnya mengintegrasikan sikap. Nah, ini menjadi pertimbangan juga penting, spiritual, sosial dan karakternya, dan juga menentukan langkah pembelajaran, sintaksnya bagaimana sesuai dengan model yang dipilih, juga menentukan teknik penilaian dan perangkatnya. Jadi itu keseluruhan dari RPP yang kemudian disederhanakan seperti itu. Yang kedua adalah setelah dirancang, kita lakukan pemilihan moda, gitu, memilih moda dan perangkat pembelajaran yang sesuai, ya, yang bisa diakses oleh peserta didik yang mudah dan juga bisa nyaman, aman dan nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Setelah itu, yang ketiga memastikan pembelajaran itu sesuai dengan rencana. Kita sudah rencanakan dan dalam pelaksanaannya harus dipastikan sesuai dengan rencana yang ada dan harus ada antisipasi ya, merencanakan apa yang tidak direncanakan. Jadi mengantisipasi hambatan dalam pembelajaran, mungkin ada peserta didik yang ketinggalan pelajaran karena koneksi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hal itu bisa diatasi atau tiba-tiba jaringannya error atau internetnya putus. Nah, jadi
harus bisa mengantisipasi hambatan pembelajaran apa saja, tugasnya juga proporsional gitu ya. Yang keempat, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dengan instrumen dan teknik yang sesuai. Ya dari segi kognitifnya, bagaimana melakukan tesnya, bisa tes lisan atau tes penilaian pilihan ganda, esai dan semacamnya, bagaimana pengumpulannya, dari segi afektif dan psikomotor, ya bisa dilakukan observasi bagaimana melakukan studi kasus dan semacamnya. Lanjut. Nah, yang terakhir, yang ketiga, dalam strategi pembelajaran menurut Vijang dan kawan-kawannya dalam techniques to engage the online learner itu, yang pertama adalah engagement of the students atau bagaimana melibatkan lagi peserta didik karena pembelajaran kita ini ya terutama di Indonesia ya sudah diarahkan kepada student center gitu ya, bagaimana melibatkan lagi peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran terutama pada kondisi saat ini juga cukup sulit gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan lagi bagaimana peserta didik bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan apa yang terkait materi dan segala macam yang melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, tidak hanya dengan memberi tugas saja atau memberi pekerjaan saja, tapi juga harus dibimbing peserta didik. Jadi bimbing peserta didik mana-mana yang belum dipahami oleh peserta didik itu sendiri gitu. Jadi harus lakukan pembimbingan secara baik gitu ya, dengan baik dari peserta didik. Yang ketiga itu adalah materi yang terorganisir atau terorganisasi. Jadi bisa menggunakan tadi LMS ya, seperti misalnya menggunakan Moodle, sudah direncanakan dulu membuat RPS atau membuat RPP-nya gitu ya. Materi hari ini apa saja dimasukkan, dicantumkan di dalam Moodle-nya atau di dalam LMS yang digunakan. Jadi harus terorganisir materinya, harus ada gitu, sudah tersedia. Yang selanjutnya adalah jadwal dan timeline yang jelas. Jadi jadwal pembelajarannya jelas, habis itu timeline misalnya pengumpulan tugasnya jelas, bisa dikumpulkan, bisa di turn in gitu ya. Kalau ada masalah, ada trouble, berarti bagaimana solusinya berkabar gitu ya ke gurunya yang terkait gitu ya. Jadi timeline yang jelas, tenggat pengumpulan tugasnya, habis itu proporsional dari tugasnya dan tugasnya itu bisa meningkatkan pengalaman belajarnya dengan meningkatkan hasilnya pembelajaran yang lebih baik gitu ya. Tujuan pembelajarannya juga harus ada bagaimana agar pembelajaran itu bisa lebih baik lagi dalam tujuan pembelajarannya tercapai gitu. Nah, selanjutnya ada kegiatan yang hal ini reinforcement, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tuh diperhatikan, yang disusun, direncanakan, yang bisa meningkatkan reinforcement of learning outcome atau hasil belajar. Jadi dapat menguatkan hasil pembelajarannya itu. Jadi kegiatan-kegiatan yang seperti apa? Mungkin melalui diskusi, melalui kegiatan yang sesuai dengan materi yang dirancang gitu ya, karakteristik materinya. Nah, selanjutnya adalah tugas dengan penggunaan HOTS. Jadi diarahkan kepada HOTS gitu ya, higher order thinking skill, yang merupakan tingkat berpikir yang tinggi dengan analisis, dengan studi kasus, dengan problem based learning gitu ya. Problem based learning, ada permasalahan, bagaimana menyelesaikan permasalahan itu yang nyata dikaitkan dengan materi yang ada gitu ya. Jadi menggunakan berpikir tingkat tinggi gitu ya. Selanjutnya interaksi dengan peserta didik ya, tidak hanya memberi materi saja atau memberi materi, setelah itu tidak ada interaksi dengan peserta didik. Jadi dilakukan seperti menggunakan online video conference ya, interaksi dengan peserta didik, menjelaskan materi, menanyakan apa yang masih belum dimengerti, dan bagaimana menanggapi peserta didik yang lain. Oh, ternyata pemahamannya ini, saya pemahaman yang ini. Jadi berinteraksi dengan peserta didik ya, tadi terkait dengan yang awal gitu, strategi yang awal ya, interaktivitas. Yang selanjutnya itu ada hyperlink dan website yang aktif ya. Jadi ada hyperlinknya yang mudah dan websitenya juga aktif, stable gitu ya, stabil, juga tidak mudah
rusak ya atau sulit untuk diakses ya, mudah digunakan lah intinya. Yang terakhir adalah feedback dan penilaian. Dari semuanya itu yang paling penting adalah feedback, bagaimana peserta didik itu mendapatkan feedback-nya, mendapatkan, oh ini koreksian dari, tugas-tugas misalnya yang dilakukan, oh seperti itu, penilaian, gathering nilainya itu seperti apa, ya, itu harus dilakukan dalam pembelajaran online untuk dapat meningkatkan, dan mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa dan juga meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya, ada tanggapan peserta didik dan juga guru, terkait pembelajaran online ini. Eee, ini adalah dari, dilansir dari muda.kompais.id, di mana, dijelaskan tentang apakah pembelajaran daring itu efektif untuk Indonesia atau tidak. Dan, menurut peserta didik, ada beberapa peserta didik yang menyukai pembelajaran online. Alasannya adalah karena, model pembelajaran online itu mereka anggap lebih santai, kemudian menyenangkan, fleksibel, efisien, mudah, hemat waktu, hemat tenaga, dan mungkin lain sebagainya, alasan-alasan lain. Namun tidak jarang juga, ada peserta didik yang mengalami kesulitan gitu, ketika pembelajaran online. Mungkin seperti terkendala kuota, koneksi internet yang tidak stabil, bahkan terkadang ada beberapa peserta didik yang mungkin mengeluh, mengenai batas pengumpulan tugas atau deadline yang mungkin menurut mereka terlalu cepat. Nah, tapi kalau di sisi, guru, lebih banyak dalam pembelajaran online ini membuat guru itu menjadi lebih melek teknologi gitu, karena mau nggak mau, seorang guru itu harus, melek teknologi. Karena kalau misalkan tidak bisa menggunakan teknologi untuk pembelajaran online, ya bagaimana guru itu bisa, memberikan materi kepada peserta didiknya, seperti itu. Ya, jadi, tadi telah disebutkan komponen-komponen dari pembelajaran online gitu ya. Nah, selain itu dalam setiap sistem yang dijalankan tentunya tidak terlepas dari hambatan atau kendala gitu ya, atau dampak yang ditimbulkan gitu dari sistem tersebut. Nah, di sini, eee, dari aspek teknisnya, mungkin yang di luar kendala kita gitu ya. Yang pertama sinyal yang kurang stabil sehingga, menyebabkan terhambatnya gitu ya, keluar masuk video conference dan sebagainya, pengiriman pengumpulan tugas dan lain-lain. Lalu mikrofon yang bermasalah gitu ya, sehingga ketika di suatu kondisi diminta untuk menjelaskan sesuatu dengan guru, kurang bisa menjelaskan atau terhambat gitu karena mikrofon yang bermasalah. Lalu kuota yang kurang memadai bagi beberapa peserta didik dan guru gitu ya, tidak melepas kemungkinan gitu ya, karena tidak semuanya, memiliki kuota yang cukup gitu ya. Terlebih, ketika semuanya terpusat dalam pembelajaran online dan mengharuskan untuk menghabiskan kuota internet yang lebih banyak dari biasanya sebelum, pembelajaran online ini. Jika ditinjau dari individunya, eee, kalau tadi Atia menyebutkan guru menjadi melek teknologi, ya memang benar, namun, di sisi lain pula ada guru yang belum terlalu mengerti teknologi gitu. Selanjutnya siswa ketiduran ketika Zoom gitu ya, mungkin karena, berkaitan dengan yang ketiga jenuh karena terlalu banyak duduk dan melihat layar gitu. Selanjutnya, guru memberikan banyak tugas tanpa mempertimbangkan kondisi seperti ini. Nah, hal ini sangat perlu diperhatikan gitu ya, sebagai guru untuk, eee, mempertimbangkan kembali tugas-tugas yang diberikan apakah sudah, sesuai dengan kondisi PJJ yang tidak seperti biasanya atau pembelajaran offline atau tidak. Selanjutnya ada siswa bunuh diri dan topiknya atau beritanya ada di slide selanjutnya gitu ya.
Dan yang terakhir, tidak bertemu teman-teman secara langsung dan sedikit banyaknya mempengaruhi semangat belajar. Nah, ini bagi beberapa orang yang biasanya sering di kampus atau di sekolah gitu ya, bertemu dengan temannya gitu ya, mengerjakan tugas bersama gitu ya, sehingga tidak merasa sendirian gitu ya ketika mempunyai suatu tugas. Nah, ini ketika pembelajaran online ini sangat terasa gitu ya, ketika tidak bertemu tidak bertemu teman secara langsung, melainkan secara virtual saja. Next. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus, maaf slide sebelumnya, slide yang sebelumnya. Oh ya ini, benar. Ini dilansir dari nasional.kompas.com gitu ya, siswa bunuh diri diduga depresi karena tugas sekolah daring, KPAI surati Kemendikbud. Nah di sini KPAI meminta atau menyurati Kemendikbud gitu ya untuk terus mengawal kasus ini gitu, karena dalam kasus ini diduga karena beratnya tugas sekolah daring. Nah jika memang korban benar diduga meninggal karena hal tersebut, maka pelaksanaan PJJ tidak sesuai dengan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah dalam Masa Darurat. Namun kasus ini masih terus dikawal gitu ya. Nah, penyebab korban bunuh diri di sini diduga akibat depresi karena banyaknya tugas-tugas daring dari sekolahnya, di mana korban sering mengeluh kepada rekan-rekan sekolahnya atas sulitnya akses internet di kediamannya yang menyebabkan tugas-tugas daringnya menumpuk, kata Jufre Natsir. Iya betul sekali karena sinyal gitu ya atau internet yang kita pakai ini tidak bisa kita kendalikan sendiri gitu ya, cepat atau lambatnya, dan berdampak pada psikologi seseorang gitu ya bagi beberapa orang. Nah bisa jadi menjadi depresi juga gitu ya karena tenggat waktu pengumpulan yang sangat cepat, sedangkan upload filenya masih loading dan itu membutuhkan waktu yang lama. Namun sebenarnya hal itu bisa dikondisikan ya, dikomunikasikan dengan guru atau dosen yang berkaitan gitu ya untuk meminta keringanan terkait hal tersebut. Gitu. Next. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agus Purwanto dalam Purwanto tahun 2020, bahwa dampak yang diakibatkan oleh pembelajaran online di masa pandemi pada siswa yaitu siswa mengalami keterpaksaan menjalani pembelajaran online. Mungkin pada awal pembelajaran online diberlakukan gitu ya, siswa merasa kaget gitu ya karena sebelumnya belajar bertatap muka dan ini harus bertatap maya dan di depan layar tanpa disediakan prasarana dan sarana yang menunjang sebelum pelaksanaan dilakukan. Ya mungkin beberapa siswa masih memiliki kekurangan dalam sarana prasarananya gitu ya dari dalam segi gadgetnya gitu, yang kurang memadai dan juga sebagainya. Lalu berusaha menyesuaikan terhadap budaya pembelajaran online karena selama ini kegiatan belajar mengajar hanya dilakukan tatap muka saja sehingga adaptasi makan waktu yang lama yang mengakibatkan penyerapan materi kurang maksimal. Ya, adaptasi dari pembelajaran offline ke online memang membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, apalagi di masa yang serba sulit ini gitu ya, di masa yang terbilang serba sulit ini. Tapi lambat laun semoga dan insya Allah bisa lebih efektif dan stabil lagi gitu ya pembelajaran online ini walaupun tidak senyaman mungkin ya ketika pembelajaran offline bagi beberapa siswa. Nah, hal ini juga berakibat kepada guru, terutama guru senior yang kurang paham akan teknologi saat ini. Akibatnya kompetensi dalam mengajar menurun dan kurang maksimal. Ya karena beberapa guru pun tidak semuanya ya excited gitu dengan pembelajaran online ini. Terlebih jika beliau adalah eh, beliau telah telah
di usia yang terbilang cukup berumur gitu ya, sehingga daya untuk belajar tentang teknologi ini agak lambat gitu. Next. Nah, ada dampak terhadap guru, yaitu tidak semua mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial sebagai sarana pembelajaran yang mempengaruhi tadi ya menurunnya kompetensi pembelajaran. Selanjutnya sarana dan prasarana yang kurang memadai di rumah. Nah, karena biasanya mungkin di sekolah disediakan apa ya sarana dan prasarana memadai ya seperti LCD TV gitu ya ataupun proyektor gitu ya, dan ini diharuskan alternatifnya share screen gitu ya ketika ingin melakukan paparan atau membuat video, yang mana ini juga prosesnya cukup panjang gitu ya ketika membuat video. Yang ketiga, memerlukan waktu untuk adaptasi. Lalu dampak terhadap orang tua, adanya penambahan biaya pembelian kuota internet kuota internet bertambah. Nah, ini mungkin bagi beberapa institusi ya yang tidak mendapatkan bantuan dari Kemendikbud gitu ya, maka diharuskan untuk membeli kuota sendiri, dan mau nggak mau orang tua pun yang akan membiayainya. Next. Nah, dampak terhadap murid ini ada beberapa, yaitu pembelajaran jarak jauh tanpa sarana dan prasarana memadai di rumah gitu ya. Belum ada budaya jarak jauh karena selama ini sistem dilaksanakan tatap muka. Murid terbiasa berada di sekolah untuk berinteraksi dengan teman-temannya gitu ya, untuk melepas rasa penat ketika telah full gitu ya belajar di sekolah. Yang terakhir, para murid perlu waktu untuk beradaptasi dan mereka menghadapi perubahan baru yang secara tidak langsung akan mempengaruhi daya serap belajar mereka. Dan ini semua terjadi pada kita semua gitu ya. Ya, next. Ya, ini referensi yang kami ambil untuk membuat PPT ini. Next. Lanjut ya ini. Terima kasih. Ya, sekian dari pemaparan kelompok 4 tentang pembelajaran online. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.